sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online kita. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Nah, yaudah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau nyanyi apa nih Cici dia nih? Kita harus bersukaria nih Ci. Berarti harus. Jadi kita mau mulai kisah pujian ini Ci. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, memuji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Lanjut ya adik-adik, masih semangat ya. Lagu kedua kita apa nih dia? Lagu kedua kita nama-nama hari Ci. Oke. Apa tuh ya Ci? Pasti adik-adik hafal lah ya nama-nama hari ya. Yuk, nyanyiin. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang temani. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Masih semangat ya adik-adik? Masih dong Ci. Oke, kita mau nyanyi apa lagi nih Cici dia? Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, terus siapa lagi nih? Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
udah apa nih Ci? Udah begitu. Iya, kita udah menginginkan akan Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berkat dulu untuk kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji akan Engkau, bersorak-sorak akan Engkau Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pakai kata sekolah minggu kami Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang urapi Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan happy ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik semua sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya sekarang adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum nih? Sudah dibawa belum Alkitabnya? Yuk, kalau adik-adik yang belum membawa Alkitabnya, Cici tunggu untuk adik-adik membawa Alkitabnya ya. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini Cici akan bawain di Keluaran 32
ayat 1 sampai 35. Wah, panjang banget ya adik-adik, ayatnya ada 35 ayat. Nah, adik-adik, sebelum Cici melanjutkan firman Tuhannya, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Sudah siap sama pertanyaan dari Cici? Oke, pertanyaannya adik-adik, menurut adik-adik berapa banyak sih mujizat atau pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Coba adik-adik bisa sebutkan apa aja? Nah, adik-adik sambil adik-adik sebutkan, Cici tunggu untuk adik-adik jawab pertanyaan dari Cici 5 detik ya. Oke, siap? Mulai dari sekarang ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik sudah bisa menjawab belum nih pertanyaan dari Cici? Apa saja mukjizat dan pertolongan yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel? Adik-adik sudah bisa jawab belum nih apa saja mukjizat dan pertolongan dari Tuhan untuk bangsa Israel sendiri? Wah, banyak banget ya adik-adik. Tuhan Yesus memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu juga sebuah mukjizat. Wah, pokoknya pertolongan Tuhan Yesus dan mujizat Tuhan Yesus untuk bangsa Israel itu banyak banget ya adik-adik. Nah, adik-adik, di cerita kali ini Tuhan Yesus dan Nabi Musa itu marah banget sama bangsa Israel. Marahnya kenapa ya adik-adik? Oke, yuk adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan cerita dari Cici ya. Nah, adik-adik, saat berada di Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung dalam waktu yang cukup lama. Nah, bangsa Israel gak sabar menunggu. Mereka merasa Tuhan dan Musa telah meninggalkan mereka adik-adik. Mereka melupakan semua kuasa Tuhan yang telah memimpin mereka. Mereka sudah melupakan janji-janjinya Tuhan. Mereka sudah melupakan pertolongan yang mereka pernah terima dari Tuhan Yesus. Saat itu mereka memiliki pemikiran seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus sudah jauh, Tuhan Yesus dan Musa udah gak ada lagi bersama aku. Tuhan Yesus udah gak ninggalin aku. Tuhan Yesus udah gak peduli lagi sama aku. Nah adik-adik, saat itu bangsa Israel memiliki pemikiran yang seperti itu adik-adik. Nah, tapi mereka lupa sama apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan dulu sama bangsa Israel. Nah, akhirnya saat itu mereka karena nggak sabar menunggu janjinya Tuhan, mereka membuat apa ya adik-adik? Yuk coba kita baca di Keluaran 32 ayat 1 sampai 3. Yuk. Keluaran 32 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca. Oke, dengan judul Anak Lembu Emas. Cici baca ya adik-adik. Cici harap adik-adik di rumah juga sama membaca firman Tuhan apa yang Cici baca. Yuk adik-adik kita baca di Keluaran 32 ayat 1 sampai 3 dengan perikop Anak Lembu Emas. Ayat 1, Cici bantu baca ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat ketiga, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Nah adik-adik, sangat disayangkan banget nih adik-adik perbuatannya bangsa Israel. Mereka menyuruh Harun untuk membuat sebuah patung lembu emas. Nah sayangnya juga Harun menuruti perkataan dari bangsa Israel ini adik-adik. Harun akhirnya juga menuruti perkataan dari bangsa Israel dengan membuat sebuah
patung lembu emas. Nah, adik-adik, atas perbuatan dari bangsa Israel ini, yang mana mereka telah membuat patung anak lembu emas, kira-kira menurut adik-adik nih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Musa? Adik-adik bisa jawab? Yuk adik-adik kita baca jawabannya di Keluaran 32 ayat 20. Yo, ayat 20. Oke. Keluaran 32 ayat 20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa tahu ya kalau Tuhan dan Musa menghancurkan dan memusnahkan patung anak lembu emas itu. Dari sini kita bisa tahu kalau Tuhan dan Musa sangat tidak menyukai perbuatan dari bangsa Israel yang membuat patung tersebut. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini, adik-adik, kita harus bersabar ya adik-adik. Bersabar ya, sabar ya adik-adik. Adik-adik sih tahu banget nih, menunggu itu memang suatu hal yang sulit ya adik-adik. Terkadang saat kita menunggu janjinya Tuhan, kita tuh kadang mikir, Tuhan tuh gak peduli sama aku, Tuhan itu gak mengerti aku, Tuhan itu udah gak sayang sama aku. Nah adik-adik, meskipun Tuhan Yesus gak ada sama kita, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita harus tetap percaya akan janjinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan Yesus yang gak pernah mengingkari janji-janjinya ya adik-adik. Nah, saat kita menunggu, kita harus tetap menjaga hubungan yang dekat sama Tuhan ya adik-adik. Dan kita harus percaya kalau Tuhan itu telah mempersiapkan yang terbaik untuk kita ya adik-adik. Ketika kita menunggu janjinya Tuhan, kita harus tetap bertekun, rajin, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita sabar di dalam Tuhan, adik-adik ya, percaya deh Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan untuk kita bisa menjadi pribadi yang bersabar. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini adalah tentang bersabar. Adik-adik harus tetap ingat sama janjinya Tuhan dan tetap menunggu janjinya Tuhan dan percaya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua dan kita harus tetap bersabar. Apapun masalah adik-adik saat ini, adik-adik harus terus bersabar, bertekun berdoa, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita bersabar, Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan untuk kita bisa menjadi orang yang lebih sabar ya adik-adik. Nah, dengan begitu Tuhan Yesus juga akan menjawab doa-doa kita dengan memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Sudah selesai firman Tuhannya ya adik-adik. Jangan lupa dibaca-baca lagi tadi ayat firman Tuhannya di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik berdoa dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Oke adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sabar dan selalu mengingat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau melakukan aktivitas kami, Kau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, happy Sunday. Jangan lupa untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Bye-bye, God bless you. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya adik-adik menghafalkan ayat hafalan ya. Di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan lupa untuk selalu menghafalkan ayat hafalan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dadah, God bless you adik-adik.